Satu hal yang kami sadari Tuhan, ada hal yang lebih terpenting yang harus kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Melalui pujian ini kami datang menyembah yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari kembali bersama-sama di hari ini. Ini kami Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. 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 Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita berjumpa kembali hari ini, hari Jumat, dalam acara Renungan Harian. Dan jadikan hari ini hari yang spesial, hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana kita mengalami terobosan di dalam kehidupan ini. Terobosan artinya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa,
kehidupan kita akan semakin terus naik dan bukan turun. Di tengah-tengah pandemi ini sudah dapat kekuatan itu masuk dalam satu terobosan-terobosan yang baru. Nah saudara, saya percaya dan saya imani tahun 2022 ini adalah tahun terobosan, tahun pemulihan, tahun sukacita, tahun kesembuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali kita akan melihat satu perikop yang sangat bagus, bagaimana seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun, tetapi wanita ini mengalami satu terobosan yang luar biasa, perubahan secara signifikan. Dari dia sakit, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, sampai akhirnya dia dipulihkan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu perikop yang luar biasa. Bagaimana wanita yang mengalami pendarahan hebat selama 12 tahun. Kemungkinan wanita ini sudah mengidap penyakit kanker rahim, mungkin kanker rahim. Karena pendarahannya hebat saudara. Dan satu hal, keadaan wanita ini, keadaan perekonomian sudah menipis. Kenapa saya katakan menipis? Karena dia sudah pergi ke banyak tabib saudara. Artinya persediaannya juga habis, bukan semakin baik, tetapi semakin keadaannya memburuk. Nah saudara yang kasih Tuhan, kisah sangat menarik ini ketika wanita ini mendengar ada Yesus, meskipun dia tidak ada kekuatan kemampuan, tapi wanita ini mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, sehingga apa yang dia kerjakan itu diberkati. Asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga wanita yang mengalami pendarahan hebat selama 12 tahun mengalami kesembuhan secara total. Saudara yang dikasih Tuhan, wanita ini mengalami satu terobosan yang sangat bagus. Banyak orang di dalam kehidupannya ingin mengalami sebuah terobosan, tetapi mereka tidak mengalami. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk mengalami terobosan-terobosan itu. Sikap dan mentalnya saudara tidak mempersiapkan diri, sehingga apa yang terjadi, mereka tidak melihat terobosan-terobosan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya dan saya imani tahun 2022, meskipun dalam keadaan pandemi, meskipun dalam keadaan sekarang Omikron naik, saudara kasih Tuhan, tetapi saya terlalu yakin Tuhan sanggup melakukan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya begini saudara, bagaimana kita dapat mengalami terobosan di dalam kehidupan kita saudara? Yang pertama saudara, kita harus memiliki pikiran iman. Pikiran iman untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan, pemulihan, atau mengalami terobosan dalam hidup ini saudara, kita perlu menata pikiran kita. Kenapa kita harus menata pikiran kita? Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan, sikap, serta tingkah laku kita. Kalau pikiran kita dipengaruhi dengan kegagalan, dengan ketakutan,
dengan kekhawatiran kebimbangan, maka sikap hati kita pun akan diwarnai seperti itu. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami satu terobosan dalam hidup ini, kita harus kembali menata pikiran kita. Sebab firman Tuhan mengajar untuk kita menata pikiran kita. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8 Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan jelas dalam Filipi pasal 4 ayat 8, saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata pikiran kita harus senantiasa diisi oleh hal-hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Inilah poin yang pertama kalau kita mau mengalami satu terobosan yang baru di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Perempuan ini memiliki iman kepada Yesus, dan iman itu memenuhi hati serta pikirannya bahwa apabila ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang kasih Tuhan, pikiran wanita ini dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak patah hati meskipun dalam keadaan lemah. Dia menata pikiran dia, asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9 itu dengan jelas Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengisi pikirannya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, Yosua bukan saja memperoleh satu keyakinan di dalam memimpin bangsa Israel, tetapi juga dia memberi hikmat di dalam dia bertindak untuk membawanya kepada keberhasilan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama di mana kita rindu mengalami satu terobosan. Kembali kita memiliki pikiran iman, menata pikiran kita dengan hal-hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Yosua menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua mengisi pikirannya dengan firman, dan firman itu menghantar dia bisa membawa bangsa Israel. Bukan itu saja, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Nah saudara, sehingga dia bertindak dan membawa bangsa ini kepada sebuah keberhasilan. Saya percaya pada hari ini saudara, tidak ada perkara yang mustahil di mata Tuhan. Saudara, saya terlalu yakin kalau saudara bisa mengalami satu terobosan yang luar biasa. Secara kasat mata kayaknya tidak mungkin, tapi ketika kita menata pikiran iman kita saudara, pikiran iman saudara, maka segala sesuatu akan terjadi. Kalau Tiberau bisa dibelah menjadi dua, saudara yang kasih Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberkati banyak orang saudara. Saudara yang buta dicelikan, yang timpang bisa berjalan, ada pembunuhan bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan saudara. Inilah sudah terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya percaya jadikan hari yang spesial bersama dengan Tuhan, hari yang terindah bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masalah, apapun yang jadi sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya ketika kami menata pikiran iman kami, maka sesuatu akan terjadi. Ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka sepanjang hari ini. Kami percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya umumkan nanti malam ada
acara live Instagram atau YouTube channel. Saudara, nanti malam jangan lupa 8:30 sampai 8:30 di Instagram Pendeta Surya Rapali ataupun di YouTube channel Surya Rapali. Saya percaya saudara, nanti malam kita berjumpa dan kita akan diberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemuliaan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.